Terus setelah salam, dua salam itu, saya tuh sepertinya ada makhluk tuh nyata Dalam wujud nyata maksudnya. nyata itu. Dia tuh badan, ya Allah, ini merinding sampai sekarang merinding aku. Ya Allah, separuh tubuh manusia, separuh ular. Yang di atas manusia ini. Iya. Yang di bawah ular. Ular, dia tuh agak tinggi lah dari saya, tapi di depan saya. Waktu kira-kira waktu habis sholat ini. Iya, habis sholat benar. Terus dia tuh ngomong, buka omongan dulu. Kamu mau kaya? Kira-kira jawabnya? Ya mau, siapa nggak mau kaya, orang aku kerja sampai Benar. Terus dia tuh ngomong, ya kalau mau kaya mau nikahin aku. Itu syarat dari. Iya, ada syaratnya. Terus saya ngomong, ya kalau nikahi kamu jin, saya tuh manusia. Pakaiannya emas itu. Ini emas roncong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat OMC, obrolan malam Jumat. Selalu temani malammu dengan keberanian, karena ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Malam ini OMC kembali berbagi kisah misteri. Kali ini OMC datang langsung ke rumah narasumber kita. Tentunya teman-teman tidak asing lagi dengan Ki Rekso yang punya channel keilmuan Laskar Batin yang membahas tentang keilmuan. Ki Rekso ini punya cerita yang cukup lama sebenarnya. Cuman saya baru dengar beberapa hari yang lalu. Ki Rekso ini pernah ditemui sesosok siluman ular yang ingin mengajak Ki Rekso ini menikah. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Langsung saja, inilah kisahnya. Gimana Ki Rekso ceritanya ini? Dari awal diceritakan, kok bisa Ki Rekso ini bertemu dengan sosok ular ini? Ceritanya begini, berawal dari pengalaman saya. Waktu itu saya baru habis nikah, taruhlah baru pengantin baru. Jadi saya itu dalam hal ekonomi memang sulit. Jadi saya itu berpikir gimana lah caranya mencari hidup supaya layak. Jadi saya itu nggak bisa tidur kalau malam. Jadi tidur saya itu cuma sedikit. Setelah bangun saya itu terus bergegas itu ke kebun. Istilahnya kalau bahasa saya itu beres karet. Nah, di tempat saya itu sebenarnya tempatnya agak wingit, tapi saya karena berpikir saya gimana caranya nyukupi kebutuhan, jadi nggak saya hiraukan. Malam pertama itu biasa, hanya ada suara burung atau suara-suara, tapi nggak saya hiraukan. Berlanjut beberapa hari itu setelah subuh, saya itu sholat saya itu di tempat yang wingit. Bentar Ki Rekso, maksudnya ini Ki Rekso ini sholat nggak di rumah ini, di lokasi apa di kebun? Iya, karena dalam keadaan gimana caranya nyukupi kebutuhan. Setelah saya itu bekerja di kebun malam, jadi paginya cari sasaran lah. Iya, kan biasanya kan orang nyadap itu kan pagi, berarti Ki Rekso ini malam nyadapnya ini. Saya tuh nggak harus jam 1, kadang jam 12 ya bangun nyadap. Jadi karena pikiran itu. Terus berlanjut dari cerita tersebut, saya itu sholatnya itu pas tepatan kok tempat yang wingit. Memang cerita di situ tempatnya itu ada pohon waru doyong, sebelahnya ada pohon bambu, ada kayak pundungan, kalau bahasanya pundungan. Ini memang tempatnya sering ada penampakan apa di tempat? Iya, kejadian memang iya. Saya sering orang bilang sama saya, Mas, saya tuh lewat tempat sampean kok di tempat warudo yang itu kok ada kuntilanak itu lagi kakinya ongkang-ong. Oh, jadi warga sekitar sering cerita? Sering. Ada yang diganggu, motor lewat, tahu-taunya mati sendiri. Tahu ada orang lewat itu angin mutar di situ. Kadang ada penampakan. Itu di kebunnya? Iya, di tempat, iya benar itu. Tapi kan saya orangnya nggak menghiraukan.
hal itu nggak saya hiraukan, karena fokus saya tuh gimana caranya hidup saya itu bisa mapan, bisa kecukupan. Jadi hal-hal yang gitu, yang suara yang apa, kadang bau mau melati, bau kemenyan, itu nggak saya hiraukan benar. Setelah saya sholat itu, setelah salam, 2 salam itu, saya tuh seperti ada makhluk tuh nyata, dalam wujud nyata maksudnya. nyata itu dia tuh badan, ya Allah, ini merinding sampai sekarang merinding aku. Ya Allah, separuh tubuh manusia, separuh ular. Yang di atas manusia ini, Iya, yang di bawah ular. ular. Dia tuh agak tinggi lah dari saya, tapi di depan saya. Waktu habis sholat ini. Iya, habis sholat benar. Terus dia tuh buka omongan dulu. Kamu mau kaya? Kira-kira jawabnya, Ya mau, siapa nggak mau kaya, orang aku kerja sampai malam. benar. Terus dia tuh ngomong, ya kalau mau kaya mau nikahin aku. Itu syarat dari. Iya, ada siluman. syaratnya. Terus saya ngomong, ya kalau nikahi kamu jin, saya tuh manusia. Jadi bukannya kodrat saya untuk menikahi jin. Kalau saya nikahi jin berarti saya ngoleh kodrat. Itu pakaiannya emas itu. Ini emas roncong. Penuh mas. Iya, emas ininya bener. Cantik itu mas. Ya, cantik lah. Wah, Kalau kalau kamu aja ngecas. saya mau kalau itu mas. Kalau berwujud bukan makhluk itu siluman, aku aja seneng. Tapi ya karena ya Allah ini Tapi kan yang siluman kan yang bawah mas, enggak atasnya kan tetap cantik kan. ya, tapi kan nggak layak untuk ini kan. Dari situ kan dia tuh nggak banyak ngomong mas, cuma ngomong setelah itu simpel, dia tuh langsung menghilang. Maksudnya hilang itu nggak ngasih syarat apa yang kalau nggak nikah ya apalah itu nggak ngasih. Enggak, cuma mau nggak nikahi saya, cuma itu. Karena saya berpikir saya tuh takutnya istri saya lagi hamil 7 bulan. Jadi ntar kalau dia tuh lagi marah tuh, ntar sasarannya anak. Insya Allah kalau mau, bukan insya Allah, enggak boleh ngomong insya Allah ya. Kalau mau bisa kaya aku. Tapi orang tuh aku ngomong keluarga saya tuh, kamu tuh halu mas, kata ya. Cuman penampakan itu bukan mimpi atau halu, memang nyata itu. Iya, gini mas ya. Kalau pengalaman saya ya, kalau saya melihat alam jin itu memang seperti mimpi. Antara mimpi enggak, suasananya tuh gimana ya, agak remang-remang gitu, antara sore gitulah. Jadi penampakan siluman ini memang pas waktu subuh, lokasinya juga di kebunnya Kirekso sendiri ini. Iya, terus saya tuh lama-lama sadar mas, kok saya sampai gini. Ini bukannya apa ya, ini sebenarnya cobaan saya mas. Salah saya sendiri. Orang rezeki sudah ada yang ngatur, kok saya tuh nggak percaya sama yang ngatur. Saya tuh khawatir kecukupan apa enggak, karena setelah saya itu kerja itu mau cari seseran kerja lain siang sore. Tapi alhasil apa mas? Ya cuma gitulah. Tapi setelah penampakan siluman ini gak pernah lagi datang apa ngasih apa istilahnya ke Kirekso? Iya nggak ada mas, itu kan cuma sekarang itu cobaan mas, cobaan iman kita mas. Sebenarnya kan nggak boleh mas kita tuh menyalahi syariat. Waktu istirahat kita kerja, waktu sholat kita kerja, kan nggak boleh mas. Segala sesuatu yang menyalahi syariat terus timbulnya godaan, itu godaan. Tapi kalau saya mau, ya boleh, saya kaya, tapi kan mempertaruhkan iman tauhid mas. Iya benar. Ya mungkin Kirekso ini kan ada garis keturunan atau memang dari leluhurnya atau dari saudara yang memang punya olah kedicayaan, sehingga penampakan ini kan nggak mungkin diatur langsung nampak ke seorang yang sembarang orang. Saya gini mas ya, antara percaya sama enggak. Dulu saya kecil, dari saya masih ingat mas, umur 3 tahun 4 tahun masih ingat mas, 4 tahun sampai 6 tahun saya tuh melihat jin itu seperti melihat manusia mas, nggak tahu dengan bedanya. kasat mata. Iya, mata ini melihat mas. Orang tuh nggak percaya, seperti saya diganggu, saya tuh nggak pernah diganggu mas. Nggak ada, mamanya ada orang mau ngikuti saya, nggak ada makhluk. Memang ada dari mata saya. Tapi setelah saya itu sekolah umur 7 tahun hilang mas. Kan bener kalau Kirekso ini memang ada garis keturunan. Ya memang setelah saya di Jawa mas, saya tuh tanya sama nenek saya, Nek, apa ya nek keluarganya Dewi ki ngerti hal-hal ngono? Ya ono lo mas, mbak buyutmu tuh
orang itu abdi katanya. Dulu pernah ngabdi di Jogja. Memang dulu dia itu ya termasuk orang mumpuni katanya. Oh berarti ya, terus dari keturunan ibu ya gitu. Lah mas sampai nih keturunan dukun. Pantas saya tuh kok nganu loh Pak, saya tuh kalau ngaji kok nggak gampang bisa ngapa, tapi kok bahasa keilmuan itu lisan belisan kok gampang tahu. Oh alah, memang garis keturunan mas. Ya memang saya tuh dari kecil, saya tuh lahir, kata ibu saya tuh udah keluar gigi katanya. Terus tanya sama orang tua, wah anakmu besok jadi orang pintar. Ya saya tuh senang, memang sekolah kan pintar mas. Iya benar. Dengan sekolah pintar, orang saya itu kelas 2 kayak kelas 4 kok dulu bisa tahu semua. Tapi saya tuh berpikir barangkali aku pintar, itu pintar sekolah. Tapi setelah itu loh kok pintarnya macam gini. Tapi nggak apa-apa lah ya, semua itu kan dari Allah. Saya itu nggak menghendaki gitu, saya cuma menjalani apa yang ditakdirkan, saya jalani. Jadi saya tuh nggak mau turun tangan atau nggak mau tahu masalah orang. Kadang orang datang ke sini apa ya sebisa saya mas. Pernah dengar nih katanya dulu sebelum Ki Rekso ini dipanggil Ki Rekso kan ya mohon maaf ini kayak katanya Ki Rekso ini pernah nyoba apalah namanya sate burung kuak katanya nih. Mau maaf ini bener nggak isu ini katanya kan. Ini kebetulan orangnya yang cerita sama saya ini katanya juga ikut dulu dengan Ki Rekso waktu ritual ini. Gimana ceritanya kok bisa sampai apa jualan sate kuak terus berhasil apa enggak gitu ya. Itu berawal dari teman mas. Saya tuh ada teman gitu, pernah ada teman itu katanya pernah jual sate gagak. Dari sate gagak itu jualnya ke pasar atau kemana ini? Jualnya di kuburan. Itu yang itu bener itu dapat mas kaya sekarang, tapi nggak saya sebut. Orang itu bener kaya. Terus dia tuh gimana pak mas, bisa aja katanya gimana. Iya sate gagak itu memang benar sekarang orang kaya. Orang mana itu? Nah nggak boleh lah, nggak enak. Itu teman. Oke teman-teman OMG, buat teman-teman yang penasaran dengan Ki Rekso bisa lihat channel keilmuan Ki Rekso di Laskar Batin. Boleh. Di sana Ki Rekso membahas tentang keilmuan. Semua keilmuan Insya Allah ijazah langsung dari Ki Rekso. Ya, semua ijazah langsung. Dan untuk teman-teman yang masih penasaran dengan cerita Ki Rekso, lain waktu kita sambung lagi. Salam OMG.